Tenang Paduka, tenang. Ya, iya. Jadi apa-apain. Jadi teman-teman, King Cobra ini untuk memulihkan bisanya itu hanya sebentar aja, hanya butuh waktu sebentar aja ya teman-teman. Assalamualaikum. Sini. Sini. Diam. Jangan gerak. Oke. Arahkan ke aktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ayu Reptil. Yang belum kenal, salam sejahtera. Semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezeki. Apapun masalah Anda, semoga dapat terselesaikan. Ya. Jadi begini ya, teman-teman, saya mau buat video tentang seputaran ular berbisa. Ya, kebetulan saya ada beberapa ular berbisa. Jadi untuk konten ular berbisa ini supaya nggak bertanya-tanya ada yang bilang taringnya kosong, apa yang ada yang bilang taringnya dipotong dan sebagainya. Terus yang kecil lebih berbisa, gitu. Maksudnya lebih mematikan daripada yang besar. Nah kali ini saya mau pembuktian bahwasannya mana yang lebih, kita bicara logika mana yang lebih mematikannya, yang baby atau yang besar King Cobra. Jadi dari itu ikuti terus kelanjutannya. Jadi pembuktiannya, saya akan mengambil King Cobra yang besar dan King Cobra yang kecil, teman-teman. Untuk pembuktiannya, mungkin saya butuh ini botol ini. Jadi ntar saya ambil sisanya. Ini untuk kita ini logikakan. Ipetnya tuh di atas. Maksudnya ini pakai cara yang simpel aja. Atau pakai yang ini juga bisa. Ini adalah Viper Barat ya teman-teman. Ini asalnya dari Sumatera Barat. Viper, keluarga dari ular gering. Jenis bisanya Hypnotosin, jadi yang menyerang bagian darah. Jadi kalau udah kena ini, darahnya membeku teman-teman. Peredaran darahnya nggak lancar, akibatnya sesak napas tuh kayak gitu. Darah nggak bisa naik ke kepala, nggak bisa menyalurkan oksigen ya. Lalu saya sambil habisin. Jadi di sini saya ada beberapa ular ya teman-teman. Sebelum kita ke King Cobra tadi, jadi saya ada beberapa ular teman-teman. Mungkin nanti saya sekalian mau buat konten memandikan. Salahnya sih saya di sini nggak mempunyai ular kobra ya teman-teman. Saya lebih condong ke King Cobra karena kalau saya lihat memang sama-sama ular berbisa, tapi saya condongnya ke salah satu King Cobra. Saya sukanya yang gede-gede. Jadi kalau ular piton tuh yang gede gitu, seperti Reticulatus. Nah kalau ular yang berbisa, contohnya itu King Cobra, salah satu ular berbisa terpanjang di dunia. Saya sukanya itu. Jadi yang masalahnya terbesar yang terbesar, ya kalau terkecil ya. Tidak habis nih saya pergunakan. Nah jadi teman-teman, ini kegunaannya, saya baru beli tadi. Ini kegunaannya saya mau ambil bisanya. Jadi mana dia? Yang baby banget atau tapi rasanya yang baby lah, yang baby banget. Orang karena
lebih ngeri ya, lebih ngeri dari yang besar. Coba kita lihat ya langsung ya ke ularnya. Nah teman-teman, sekarang saya mempunyai ular berbisa baby king cobra. Ini coba kita tes dulu ya. Kita ambil bisanya. Bisa lihat ya. Tuh, lihat. Nah, lihat. Jangan ditiru teman-teman, karena ini termasuk adegan berbahaya. Kalau ketika saya pun seperti ini butuh proses yang panjang teman-teman, nggak langsung bisa langsung king cobra. Jadi ada ular ini dan jadi ini. Sebenarnya ya intinya ini adegan berbahaya lah, tidak untuk ditiru ya teman-teman. Ya ini king cobra Sumatera yang kemarin netas 16 ekor ya. Ya begitu ya. 17. Hah? 17 ekor. 17 ekor ya. Jadi warnanya udah berubah, dia udah nampak warnanya ya. Ini makanya bagus nih teman-teman, makanya bagus. Kita ambil yang mana? Jangan ditiru ya adegan ini ya, karena ini termasuk adegan berbahaya. Boleh nih, agak jongkok sendiri, apa sih? Ya ini yang juga up ya. Tuh lihat. Ya. Ini coba saya milking bisanya. Coba saya milking dulu bisanya. Bisa deketin kamera. Banget ya. Aduh. Tuh. Nah, tuh lihat. Nah, dia udah gigit ya. Sudah gigit, dia hanya mengeluarkan sedikit teman-teman. Bisa dibilang sedikit lah, tapi berbisa teman-teman, bukan berarti tidak berbisa. Sedikit bukan berarti tidak berbisa ya, sedikit tapi berbisa ya teman-teman. Bisa dibilang sedikit, nggak nampak, bukan berarti nggak berbisa ya teman-teman. Tetap jangan ditiru adegannya teman-teman. Nah sekarang kita pindah ke depan teman-teman. Dulu Pak.
Jadi teman-teman, ini ada king cobra yang gede ya teman-teman. Kita lihat pengambilan bisanya atau rutin pemerahan. Jangan ditiru adegan ini karena adegan itu adegan berbahaya teman-teman. Coba bisa diginiin kamera ya. Nah ini kemarin juga ada sih yang bilang taringnya ongkong, nah, taringnya udah dipotong maksudnya jadi ya maklum lah namanya manusia kadang-kadang kurang puas. Jadi kita lihat. Jadi di sini teman-teman, ini kan kosong, ini bekas minuman air mineral tadi yang saya minum, ini kan sekarang kosong, nggak ada yang ada. Oh, ada sedikit ini dalamnya. Sekarang dia sudah saya pegang kepalanya. Kalau bisa diikatkan nanti ketika saya ambil ini kosong ya. Jadi nampak ya. Itu sedikit ya, tuh itu yang warna kuning ya. Tuh lihat. Tuh nampak. Nampak nggak bisanya? Nah kita ada yang jatuh. Nah, ada yang jatuh juga netes ke bawah. Tuh nampak ya? Nampak kuning. Nah jadi ini kita ambil sedikit aja teman-teman, nggak banyak ya. Bisa diapakan udah bentar nanti ini saya masukin dulu. Tenang Paduka, tenang Paduka, tenang. Ya. Ini apa ini? Jadi teman-teman, king cobra ini untuk memulihkan bisanya itu hanya sebentar aja, hanya itu waktu sebentar aja. Tidak perlu waktu lama. Try
mengantarkan ular bagaimana. Jadi teman-teman bisa lihat, ini kuning adalah racun dari bisa ular king cobra, adalah protein. Inilah racun yang bisa membunuh musuhnya, mangsanya. Gajah bisa mati ketika kena di belalai sekitar setengah jam, karena di belalai itu bagian saraf ya teman-teman. Jadi udah nampak teh, warna kuning udah nampak. Nampak. Ya. Jadi kalau secara logika teman-teman, bukan baby king, bukan si baby lah, bukan si bayi lah yang lebih mematikan teman-teman, tapi yang lebih besar lah yang mematikan, karena king cobra ini bisa yang dihasilkan itu cukup banyak. Jadi kalau jadi teman-teman, kalau disimpulkan, besarlah lebih ngeri daripada si kecil teman-teman. Bukan berarti yang kecil itu tidak ada efek sama kita, tetap ada efek, tapi lebih mengeri yang besar teman-teman. Karena king cobra ini semakin besar king cobra, semakin besar volume otak bisa yang dia hasilkan teman-teman. Jadi semakin besar ular, semakin banyaklah bisa tersebut teman-teman. Nah ini kalau kita bandingkan ular kobra dengan king cobra dengan ular viper atau ular deri ya, seperti tadi yang itu satu keluarga, itu kalau diambil secara secara volumenya, secara samanya 0,5 kobra, 0,5 king cobra, 0,5 ular viper. Ketika kita suntikan ke tikus, itu paling duluan mati itu adalah ular kobra teman-teman. Lebih duluan mati ular kobra mangsanya. Baru kedua adalah ular ular viper tadi ini, viper atau ular deri lah kita bilang, yang lebih dikenal banyak orang. Yang ketiga adalah king cobra. Namun kenapa ketika orang digigit king cobra bisa duluan yang mati daripada ular viper atau ular kobra? Karena yang dihasilkan king cobra itu volume bisanya yang dia masukkan, yang dia suntikan ke dalam tubuh itu lebih banyak teman-teman. Jadi intinya yang besar itu lebih mengerikan teman-teman. Jadi mungkin begitu saran dari saya atau sepengetahuan saya. Mungkin ada di sana lagi yang lebih oke, saya tidak tahu. Tapi ini kita buat secara logika ya teman-teman. Kalau ada saran yang untuk mengembangkan istilahnya channel saya, boleh silakan. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman video saya. Jangan lupa like and subscribe, share bila perlu. Dan terima kasih teman-teman. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum.